melakukan edukasi tentang suction terhadap perubahan saturasi oksigen pada pasien sepsis. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, shock sepsis adalah kondisi kegawatan medis yang terjadi akibat infeksi bakteri, di mana bakteri dan toksinnya menyebabkan peradangan menyeluruh dan gangguan aliran darah. Akibatnya, organ tubuh kekurangan oksigen dan dapat mengalami kerusakan. Salah satu organ yang paling terpengaruh adalah paru-paru, karena pasien sering mengalami gangguan pernapasan dan membutuhkan bantuan ventilator untuk mempertahankan oksigenasinya. Nah, pasien yang menggunakan ventilator akan mengeluarkan lendir atau sekret pada saluran pernafasannya. Jika lendir ini tidak segera dibersihkan, dapat menyumbat jalan nafas dan menurunkan saturasi oksigen. Untuk itu, dilakukan tindakan suction, yaitu proses penghisapan lendir menggunakan alat khusus agar jalan nafas tetap bersih dan aliran udara lancar. Meskipun bermanfaat, suction juga dapat menimbulkan efek samping. Nah, saat suction dilakukan, udara di paru-paru ikut terhisap bersama sekret. Hal ini dapat mengurangi cadangan oksigen di paru-paru dan menyebabkan penurunan oksigen sementara. Pada pasien dengan kondisi stabil, penurunan ini biasanya tidak berbahaya. Namun, pada pasien shock sepsis yang cadangan oksigennya sudah rendah sejak awal, perubahan kecil saja dapat berdampak besar. Karena itu, tindakan suction dapat menyebabkan penurunan saturasi oksigen sekitar 3-10% secara sementara. Namun, setelah tindakan selesai dan oksigen tambahan diberikan, saturasi biasanya akan meningkat kembali ke kondisi semula dalam waktu 30-60 detik. Oleh karena itu, perawat perlu memahami cara melakukan suction dengan aman dan efektif. Langkah-langkah yang penting yang harus dilakukan, yang pertama yaitu lakukan preoksigenasi selama 30-60 detik sebelum suction, yaitu dengan meningkatkan aliran oksigen agar pasien memiliki cadangan oksigen lebih banyak. Yang kedua, pastikan menggunakan alat pelindung dari APD lengkap seperti sarung tangan steril, masker, dan perlindungan mata untuk mencegah infeksi silang. Yang ketiga, batasi durasi suction maksimal 10-15 detik agar tidak terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen. Yang keempat, selalu pantau saturasi oksigen sebelum, selama, dan setelah tindakan untuk mendeteksi penurunan yang signifikan. Yang kelima, berikan oksigenasi setelah suction untuk memantau pemulihan kadar oksigen pasien. Perubahan saturasi oksigen pada pasien shock sepsis perlu direspon dengan cepat. Jika saturasi turun drastis setelah suction, perawat harus segera menghentikan tindakan, memberikan ventilasi tambahan, dan memastikan tidak ada sumbatan pada jalan nafas. Pemantauan ini penting untuk mencegah terjadinya hipoksia yang dapat memperburuk kerusakan organ. Tindakan yang aman dan juga efektif membutuhkan kerjasama tim antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Pemahaman tentang fisiologi pernafasan, kondisi pasien sepsis, dan respon tubuh terhadap tindakan sangat menentukan keberhasilan perawat. Melalui pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan tenaga kesehatan dapat melakukan suction dengan cara yang lebih aman, cepat, dan sesuai prosedur operasional. Jadi kesimpulannya adalah suction tindakan penting untuk menjaga jalan nafas pasien, terutama pada pasien shock sepsis. Walaupun dapat menyebabkan penurunan saturasi oksigen sementara, risiko ini bisa diminimalkan dengan teknik yang tepat, preoksigenasi yang cukup, serta pemantauan yang baik. Keterampilan, ketelitian, dan tanggung jawab perawat sangat berperan dalam menjaga stabilisasi oksigenasi pasien kritis. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.